Film ini dimulai di Phoenix, Arizona. Seorang ibu rumah tangga di pinggiran kota bernama Connie, ditangkap di tengah malam di rumahnya sendiri. Saat dia menyerah tanpa perlawanan, dia mengingat bagaimana semua ini dimulai berbulan-bulan yang lalu. Connie adalah mantan peraih 3 medali emas Olimpiade dalam lomba jalan cepat, tetapi ini bukanlah jenis prestasi yang membuat ia kaya atau terkenal. Saat ini, dia tinggal dengan suaminya Rick, seorang auditor IRS yang hubungannya sangat tegang dengannya. Karena mereka tidak mampu memiliki anak, mereka menghabiskan banyak uang untuk perawatan, tetapi sayangnya, ketika Connie akhirnya hamil, dia keguguran. Saat itulah Rick memutuskan untuk mengambil posisi pekerjaan yang mengharuskannya bepergian, sehingga dia bisa pergi selama 3 minggu setiap bulan. Ketika dia di rumah, dia tidak memperlakukan Connie dengan baik, terus-menerus mengingatkannya bahwa dia pengangguran, bahwa mereka kehilangan uang karena dia ingin melakukan beberapa perawatan saat Rick sudah siap menyerah setelah yang pertama, dan menegurnya karena menghabiskan terlalu banyak uang untuk obsesinya dengan kupon. Obsesinya memang nyata, Connie mengumpulkan kupon dan kemudian membeli barang dalam jumlah besar, menyimpannya di kamar bayi untuk menutupi dinding dan melupakan kehilangan bayinya. Sisi baik dari Rick yang tidak sering berada di sekitar adalah, Connie mendapatkan kesempatan untuk berteman dengan tetangganya Jojo, yang memiliki saluran YouTube tentang tips penghematan dan juga terobsesi dengan kupon. Jojo tinggal dengan ibunya Josie, dan mengalami kesulitan menemukan pekerjaan, karena identitasnya dicuri tidak lama sebelumnya. Di waktu luangnya, dia menggoda tukang pos Earl, dan menjual makeup dari pintu ke pintu, yang juga tidak berjalan dengan baik. Setiap kali Connie pergi ke supermarket, dia memberikan kasir Greg puluhan kupon untuk pembeliannya. Ini menahan antrean untuk beberapa saat, tetapi itu juga berarti tiket akhirnya berubah dari lebih dari $100 menjadi 16. Connie selalu suka mengatakan bahwa jika Anda memperhatikan sen, dolar akan mengurus dirinya sendiri. Suatu sore, saat menyimpan belanjaan di rak, dia merasa kesal ketika melihat wallpaper bayi di antara kotak-kotak, jadi dia memutuskan untuk makan banyak sereal seolah-olah itu bisa menyembuhkan depresinya. Sereal tersebut ternyata basi, jadi Connie menggunakan semua kemarahan dalam dirinya saat ini untuk mengirim email keluhan ke perusahaan sereal. Beberapa hari kemudian, Connie menerima kupon untuk sereal gratis melalui pos dengan surat dari perusahaan yang meminta maaf atas produk yang basi. Ketika dia pergi ke pasar untuk menukarnya dengan sikap sombong, Greg menjelaskan bahwa dia tidak istimewa, semua perusahaan akan mengirimkan kupon gratis kepada orang yang mengeluh. Ini menginspirasi Connie untuk mengirim banyak surat ke berbagai produsen meskipun tidak ada yang salah dengan produk tersebut, yang menghasilkan setumpuk besar kupon untuk barang gratis. Connie menunjukkannya kepada Jojo, yang terkejut melihat strategi seperti itu dan bahkan mencoba membeli kupon dari Connie karena itu masih lebih murah daripada harga aslinya. Tawaran Jojo membuat Connie menyadari bahwa menjual barang yang dia dapatkan secara gratis akan memberinya keuntungan 100% dan itu akan menjadi bisnis yang hebat. Setelah mencari di internet, dia menemukan bahwa kupon tersebut dibuat di Meksiko, tidak jauh dari tempat dia tinggal, sehingga mereka bisa pergi dan mencuri banyak untuk dijual kembali. Jojo awalnya skeptis, tetapi karena dia tenggelam dalam hutang, dia setuju untuk membantu. Sementara itu di Nevada, petugas pencegahan kerugian Ken sedang melakukan pekerjaannya di pasar lokal. Ketika seorang kasir mengalami kesulitan dengan kupon, dia memeriksanya dan segera menyadari itu palsu. Manajer bertanya apakah mereka bisa menghormatinya karena wanita tua itu telah menjadi klien mereka selama beberapa dekade, tetapi Ken menolak karena aturan adalah aturan. Sikap Ken yang sangat buruk membuatnya mendapatkan beberapa hinaan dari wanita tua itu. Situasi serupa terjadi kemudian ketika dia naik pesawat untuk kembali ke rumah, seorang ibu memintanya apakah dia bisa menukar tempat duduk dengan putrinya sehingga dia bisa melihat pendaratan untuk membantu menenangkannya. Tetapi Ken menolak seperti orang brengsek, mengatakan itu adalah pelajaran penting untuk dipelajari anak itu. Ketika akhirnya tiba di apartemennya yang sepi di Utah, Ken berteriak pada TV dengan frustrasi. Keesokan harinya di Meksiko, Connie dan Jojo tiba di pabrik kupon dan melihat para karyawan mengakhiri shift mereka. Mereka memutuskan untuk mendekati Alejandro dan Rosa, pasangan yang sudah melanggar aturan tetapi tidak terlihat terlalu berbahaya. Keduanya mengikuti pasangan tersebut dengan mobil dan mereka berpikir mereka akan dirampok, tetapi setelah Connie dan Jojo menjelaskan mereka datang untuk meminta bantuan, mereka diterima di rumah Alejandro untuk mengobrol sedikit.
Ternyata Rosa hamil dan gaji mereka sangat kecil, sehingga mudah bagi Connie dan Jojo untuk mengajukan tawaran mereka. Jika pasangan tersebut mencuri kupon untuk mereka, mereka akan menjualnya kembali di AS dan berbagi sebagian keuntungan. Alejandro tidak yakin ini ide yang bagus, tetapi Rosa meyakinkannya untuk melakukan ini demi bayi mereka. Membuat rencana tidak terlalu sulit, pabrik dibagi menjadi pencetakan, tempat Alejandro bekerja, dan penebusan, tempat Rosa bekerja. Setiap pihak biasanya tidak tahu apa yang dilakukan pihak lain. Dengan setiap kupon yang mereka cetak selalu ada tambahan yang seharusnya dihancurkan, tetapi Alejandro bisa mengirimkan tambahan tersebut kepada Connie dan Jojo saat truk mereka melakukan distribusi di sekitar AS. Tidak akan ada masalah di perbatasan karena mereka hanya akan melihat kotak dengan kupon, bukan aktivitas ilegal. Beberapa hari kemudian, mereka berdua menerima kotak pertama dengan kupon. Jadi mereka membuat situs web sederhana untuk menjualnya dan mempromosikannya di saluran Connie. Bisnis mereka dengan cepat menjadi sukses, menghasilkan banyak uang, tetapi supermarket segera mulai menyadarinya juga. Ken menerima banyak surat dan panggilan telepon dari manajer yang mengeluhkan semua uang yang mereka kehilangan, jadi dia memulai penyelidikan menyeluruh hingga dia dapat menemukan nomor kartu kredit di balik salah satu dari banyak pembelian yang dilakukan dengan kupon ini. Setelah 11 hari bekerja, Ken pergi menemui ibu rumah tangga yang menggunakan kupon ini dan mengetahui tentang situs web yang menjualnya, dipromosikan oleh seorang wanita kulit hitam di YouTube. Ketika Ken kembali ke kantor dan membuka situs web tersebut, dia menemukan moto, "Jika Anda memperhatikan sen, dolar akan mengurus dirinya sendiri." Kembali kedua wanita itu, mereka kesal mendapati akun PayPal mereka dibekukan karena menerima terlalu banyak uang terlalu cepat. Untuk mencairkannya, mereka perlu membuktikan bahwa mereka menjalankan bisnis yang sah. Mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya dengan benar, jadi dalam keputusasaan mereka memutuskan untuk menghubungi Tina, seorang peretas terkenal di dark web. Tina menegur mereka karena mempromosikan ini secara bebas karena semua ini dapat dilacak kembali kepada mereka. Jadi setelah menghapus video Jojo, dia menjelaskan bahwa mereka memerlukan front untuk bisnis mereka sehingga mereka dapat membersihkan uang mereka. Mereka akan mendapatkan banyak ide palsu, rekening bank, dan rumah penyimpanan untuk bekerja. Juga, mereka harus menunggu 6 bulan sebelum membelanjakan uang mereka sehingga setiap koneksi yang mereka buat dengan nama asli mereka memiliki waktu untuk menghilang. Setelah setuju bahwa Tina akan mendapatkan 10% untuk bantuannya, dia memberi mereka stik USB terenkripsi khusus untuk menyimpan file penting mereka. Berkat pemikiran cepat Tina, tidak ada petunjuk yang tersisa di internet bagi Ken untuk diikuti. Dia pergi ke FBI dan diberitahu bahwa mereka akan menyelidikinya, tetapi sebenarnya, mereka menemukan masalah dengan kupon itu lucu, jadi mereka melemparkan kasus itu ke pekerja meja terendah mereka, Albert. Karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, Albert menerima kasus tersebut. Menggunakan merek kosmetik Jojo sebagai kedok dan ide palsu Tina, penipuan kupon mulai tumbuh menjadi bisnis yang sangat menguntungkan lagi sementara Ken meninggalkan pesan untuk FBI setiap hari. 6 bulan kemudian, keduanya siap membelanjakan uang mereka, tetapi mereka ingat Tina mengatakan uang itu kotor, jadi mereka harus membersihkannya terlebih dahulu. Mengingat cerita Rick tentang salah satu kliennya, Connie memutuskan bahwa mereka perlu membeli banyak barang mahal untuk dijual kembali nanti, dan uang dari penjualan tersebut akan dianggap bersih. Setelah meyakinkan semua bank untuk memberikan uang tunai karena itu untuk mempekerjakan orang untuk bisnis kosmetik mereka, Connie dan Jojo melakukan perjalanan belanja yang sangat mahal. Mereka membeli mobil sport, kapal, pesawat pribadi, dan bahkan senjata. Setelah itu, mereka melakukan perjalanan ke Las Vegas, di mana mereka membahas rencana masa depan mereka. Jojo akan membayar hipotek ibunya, dan Connie ingin mencoba perawatan kesuburan lagi. Sementara itu, Ken akhirnya menerima panggilan dari FBI yang dia tunggu-tunggu. Albert memberitahunya bahwa dia tidak bisa melakukan apapun di internet karena seorang ahli telah menghapus semua jejak cookie, tetapi karena kupon tersebut dikirim melalui pos biasa, dia akan mengirim seseorang yang benar-benar bisa membantu. 2 hari kemudian, Ken bertemu Simon, seorang inspektur pos. Simon menerima kasus tersebut dan meminta Ken untuk memesan beberapa kupon dari situs web agar mereka dapat memeriksa sistemnya dengan baik. Ketika amplop tersebut tiba beberapa hari kemudian, Simon segera menyadari bahwa amplop tersebut mengatakan berasal dari Kansas tetapi sebenarnya datang dari Arizona berkat nomor khusus pada perangko online.
Dia akan terbang ke Phoenix segera dan setuju untuk membawa Ken bersamanya karena dia sudah mengenal semua supermarket di daerah tersebut. Kembali ke Connie, dia membuat janji di klinik kesuburan dan membawa Jojo bersamanya. Sementara mereka menunggu, mereka berbicara tentang bagaimana mereka akan melanjutkan bisnis mereka dan memastikan bahwa mereka tidak akan tertangkap. Jojo khawatir tentang konsekuensi jika mereka tertangkap, tetapi Connie meyakinkannya bahwa mereka telah menutupi jejak mereka dengan baik berkat bantuan Tina. Mereka berdua bertekad untuk terus maju dengan rencana mereka. Sementara itu, Simon dan Ken tiba di Phoenix dan mulai menyelidiki. Mereka mengunjungi beberapa supermarket yang sering dikunjungi Connie dan Jojo, dan berbicara dengan kasir serta manajer toko. Mereka mengumpulkan informasi tentang pola pembelian dan penggunaan kupon yang tidak biasa. Mereka juga mulai mengawasi rumah Connie dan Jojo untuk melihat apakah ada aktivitas mencurigakan. Pada saat yang sama, Connie dan Jojo tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Mereka terus menjalankan bisnis kupon mereka dengan sukses dan bahkan mulai merencanakan ekspansi ke negara bagian lain. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah tertangkap, tetapi Simon dan Ken semakin mendekat dengan setiap petunjuk yang mereka temukan. Ketika Simon dan Ken akhirnya memiliki cukup bukti, mereka memutuskan untuk melakukan penggerebekan di rumah Connie dan Jojo. Mereka bekerja sama dengan polisi setempat untuk merencanakan operasi tersebut. Pada malam hari, mereka menyerbu rumah tersebut dan menangkap Connie dan Jojo. Keduanya terkejut dan ketakutan, menyadari bahwa mimpi mereka tentang bisnis kupon yang sukses telah runtuh. Setelah rumah mereka dan rumah penyimpanan digeledah, penangkapan tersebut muncul di berita, dan Earl terkejut melihat wajah Jojo di televisi. Ketika interogasi dimulai, Rick dan Josie dengan cepat mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan itu dan setuju untuk bekerja sama dengan pihak berwenang. Jojo mencoba bermain kartu tidak bersalah dan berpura-pura tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi mereka telah menemukan video-videonya di komputernya. Connie, di sisi lain, mengakui kejahatannya, tetapi dia terkejut mendengar bahwa mereka bisa menghadapi hukuman 40 tahun hingga seumur hidup karena penipuan. Jika dia mengambil tanggung jawab penuh untuk memulai semuanya, mereka akan lebih mudah pada Jojo, jadi Connie menerima kesepakatan itu. Jojo dibebaskan dengan jaminan, dia pikir Josie yang membayarnya, tetapi sebenarnya itu adalah Earl, yang menunggunya di luar dengan bunga. Sayangnya, Connie tidak seberuntung itu. Rick hanya mengunjunginya untuk memarahinya dan menolak membayar jaminan, jadi Connie meminta cerai. Investigasi berlanjut dan para inspektur melacak kupon tersebut kembali ke Alejandro dan Rosa, tetapi pada saat mereka menemukan ini, pasangan tersebut sudah menghilang. Karena jejaknya sudah dingin, pemerintah Meksiko tidak akan mengejar mereka. Connie menyewa seorang pengacara yang cukup mahal, dan ini terbukti menjadi keputusan yang tepat. Pada hari persidangan, pengacara tersebut meyakinkan semua orang bahwa Connie dan Jojo hanya memanfaatkan celah hukum dengan cara yang sama seperti yang dilakukan perusahaan besar sepanjang waktu. Taktiknya sukses dan Jojo mendapat hukuman 10 hari penjara plus 1 tahun masa percobaan, sementara Connie mendapat 11 bulan penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Simon dan Ken tidak senang dengan hasil ini dan menuntut jawaban dari jaksa negara bagian, yang menjelaskan bahwa hakim memperlakukan wanita-wanita tersebut dengan ringan karena merek-merek pada kupon mendesak untuk keringanan hukuman untuk menghindari pemberitaan buruk. Bagi perusahaan besar seperti itu, 80 juta dolar yang dihabiskan oleh penipuan ini hanyalah uang receh. Sekarang kasus ini sudah selesai, Simon harus pergi, tetapi pertama-tama, dia memberitahu Ken bahwa dia adalah orang baik dan dia senang telah bekerja dengannya, tetapi dia juga perlu mengurangi sikapnya sedikit. Seiring berjalannya waktu, kehidupan semua orang berubah. Ken mulai menjadi sedikit lebih baik, membuat pengecualian untuk klien lama dengan kupon palsu dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk membuat profil di aplikasi kencan. Connie mendapatkan perceraian yang dia inginkan dan perawatan kesuburannya berhasil, jadi dia menghabiskan bulan-bulan di penjara dengan perut besar yang hamil. Pihak berwenang mengambil sebagian besar hasil penipuan tersebut, tetapi untungnya, mereka mengabaikan kotak-kotak di kamar bayi dengan mengira itu hanya makanan, jadi Jojo berhasil menyelamatkan kotak-kotak tersebut, mengetahui bahwa Connie telah menyembunyikan uang tunai di dalamnya selama ini. Setelah bersama dengan Earl, dia dan Jojo pindah ke Montenegro, negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, untuk memulai penipuan baru dengan merek kosmetik lain,
menunggu Connie untuk datang ketika dia akhirnya dibebaskan sehingga mereka dapat bekerja sama lagi.